Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari program studi akuntansi Universitas Galuh Ciamis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 orang anggota akan menyampaikan materi tentang analis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Baik, langsung saja ini video presentasi dari kami. Hai, saya Sugiati Nur Pratiwi dengan NIM 3403180201. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analis dan analisis sistem. Apa sih analis sistem itu? Analis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Analis sistem bertugas untuk menganalisis sistem informasi yang telah ada, mengembangkannya, dan menyusun sistem baru pada subsistem yang bermasalah dengan bantuan komputer. Ada banyak istilah bagi analis sistem saat ini, seperti desainer sistem, pengembang sistem, konsultan manajemen, analis operasi, analis informasi, analis bisnis, dan knowledge engineer untuk sistem pakar. Tetapi yang paling sering digunakan di Indonesia adalah analis sistem. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab analis sistem. Yang pertama, analis sistem harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti pemakai komputer, manajemen, teknisi, bagian administrasi, programmer, penyedia hardware dan software, dan database administrator. Yang kedua, tugas utama analis sistem yaitu menganalisis, merancang, menerapkan, dan memelihara sistem informasi yang disusunnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis sistem, yaitu yang pertama identifi. Identifi yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam analisis sistem. Tugas yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi masalah yaitu mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan, dan mengidentifikasi personil-personil kunci. Yang kedua, understand. Understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Beberapa tugas yang dilakukannya yaitu memahami kerja sistem yang ada, menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, membuat penugasan penelitian, mengatur jadwal observasi, dan mengumpulkan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu analyze, yaitu menganalisis sistem. Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil yang telah dilakukan. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya, perbedaan tugas dan tanggung jawab analisis sistem dan programmer. Tugas seorang analis sistem menurut metode SDLC yaitu yang pertama analisis sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga penerapan sistem, dan yang keempat dukungan sistem. Sedangkan tugas programmer hanya berhubungan dengan penyusunan program yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Perbedaan tanggung jawab antara programmer dan analisis sistem yaitu yang pertama sistem
sistem analis tidak hanya berhadapan dengan program komputer, ia juga bertanggung jawab dalam pemilihan perangkat komputer, orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi akuntansi yang disusunnya, dan prosedur-prosedur sistem dan file atau database sistem yang digunakan. Yang kedua, kerja yang dihasilkan oleh analis sistem bukan merupakan suatu hal yang pasti. Ada banyak kemungkinan jawaban yang betul atau salah. Solusi sistem merupakan suatu hal yang dapat dirundingkan. Yang ketiga, hubungan yang harus dijalin oleh sistem analis lebih luas dan lebih kompleks. Sekian dan terima kasih. Saya Resta Nabila Mega dengan nomor induk mahasiswa 3403180202 kelas akuntansi G akan melanjutkan bahasan materi dari rekan saya sebelumnya. Kali ini materi yang akan saya bahas mengenai analis sistem sebagai pemecah masalah, kedudukan analis sistem dalam organisasi, dan persiapan karir sebagai analis sistem. Analis sistem sebagai pemecah masalah. Pengembangan sistem informasi manajemen secara umum didorong oleh adanya masalah, kesempatan, dan pengarahan. Proses pemecahan masalah ini pada umumnya terbagi dalam 3 tahap, yakni mengidentifikasikan masalah atau situasi yang perlu diperbaiki, menentukan hasil yang akan dicapai, dan mengidentifikasi dan memilih alternatif pemecahan masalah yang paling sesuai dengan masalah atau kondisi yang dihadapi. Kerangka kerja yang dijadikan dasar pemecahan masalah oleh analis sistem adalah kinerja, informasi atau data, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Analisis kinerja. Kinerja suatu perusahaan bermasalah apabila dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, perusahaan dan komponen yang ada dalam perusahaan dianggap berjalan lamban dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis data dan informasi. Kondisi-kondisi di mana dibutuhkan peningkatan informasi terjadi apabila kurangnya informasi yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan atau informasi mengenai situasi terbaru. Tidak tersedianya informasi yang relevan sehubungan dengan masalah yang dihadapi, informasi yang tersedia tidak memberikan manfaat bagi manajemen, terlambatnya informasi yang dibutuhkan, berlebihannya informasi yang tersedia, dan tidak akuratnya informasi yang tersedia. Analisis data diperlukan apabila adanya kesimpangsiuran data, di mana data disimpan atau dikumpulkan di banyak bagian dan data yang ada tidak fleksibel. Analisis ekonomi. Keuntungan ekonomi merupakan pertimbangan paling umum yang mendorong dikembangkannya proyek sistem informasi akuntansi. Analisis pengendalian dan keamanan. Pengendalian biasanya diterapkan untuk meningkatkan kinerja dari sistem, pencegah atau mendeteksi kecurangan atau kegagalan sistem dari data, informasi, dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis efisiensi. Pengertian efisiensi adalah output dibandingkan dengan input. Masalah-masalah dan kesempatan yang muncul dalam efisiensi adalah bagaimana meningkatkan output dengan meminimalkan input. Analisis jasa atau pelayanan. Analisis terhadap tingkat pelayanan yang diberikan perusahaan menjadi dasar dalam mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini. Peningkatan pelayanan dilakukan untuk menciptakan kondisi-kondisi, memperoleh akurasi data, proses, dan hasilnya, mencapai rehabilitas, memudahkan penggunaan, menciptakan koordinasi, dan menciptakan fleksibilitas. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan cara mempelajari dan mengetahui sistem informasi akuntansi yang tengah berjalan pada saat itu dan permasalahannya. Menentukan hasil yang akan dicapai. Hasil yang akan dicapai harus diketahui oleh analisis sistem dari pemakai agar apa yang dibutuhkan dan diinginkan sesuai. Langkah-langkah yang perlu dilakukan libatkan semua pemakai dalam menentukan sistem informasi akuntansi yang diinginkan, kaji ulang dan perbaiki kebutuhan aktivitas bisnis untuk sistem informasi akuntansi yang baru, tentukan fungsi-fungsi sistem informasi akuntansi yang harus tersedia pada sistem informasi akuntansi yang baru, dan tentukan komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang baru di luar komponen-komponen yang dikomputerisasikan. Pilih alternatif pemecahan masalah.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pemilihan alternatif solusi ini adalah dapat menentukan solusi atau pemecahan apa yang paling memadai dan bermanfaat bagi pemakai. Sasaran yang ingin dicapai adalah dapat menentukan alternatif-alternatif pemecahan masalah berdasarkan penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Mengevaluasi dampaknya pada pemakai, mengevaluasi dampaknya pada aktivitas bisnis, dan mengevaluasi sejauh mana alternatif pemecahan masalah ini dapat memenuhi fungsi sistem informasi akuntansi yang diminta. Kedudukan analisis sistem dalam organisasi. Dalam organisasi, analisis sistem bekerja pada divisi sistem informasi komputer yang berfungsi sebagai pusat pengembangan, pusat informasi, pusat database, dan pusat komputer. Seorang analis tidak hanya dapat bekerja di pusat informasi berbasis komputer dalam suatu perusahaan, ia juga dapat bekerja sebagai pembuat software pada perusahaan komputer atau bekerja sebagai seorang konsultan. Persiapan karir sebagai analisis sistem. Memiliki pengetahuan teknik dan teknologi sistem informasi akuntansi. Analisis sistem harus memiliki pengetahuan teknis dan teknologi sistem informasi manajemen saat ini dan tren teknologi di masa yang akan datang. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemrograman komputer. Analis sistem harus dapat menggunakan bahasa komputer tingkat tinggi untuk diaplikasikan dalam aktivitas bisnis. Memiliki pengetahuan bisnis secara umum. Analis sistem harus memiliki pengetahuan aplikasi dan fungsi-fungsi dalam aktivitas bisnis. Memiliki kemampuan memecahkan masalah. Analis sistem harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan memilah-milah masalah yang terjadi pada kelompok-kelompok tersendiri sesuai dengan kategori masalahnya. Mampu berkomunikasi dengan baik. Analis sistem harus dapat berkomunikasi dengan efektif, baik lisan maupun tulisan. Mempunyai relasi yang luas. Analis sistem harus mempunyai relasi yang luas, memiliki kemampuan formal dalam menganalisis dan merancang sistem. Analis sistem harus mengikuti pelatihan menganalisis dan merancang sistem. Terakhir adalah berpengalaman. Analis sistem harus berpengalaman, artinya harus pernah terlibat langsung dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.